Selamat datang di acara IELTS Talk yang dipersembahkan oleh British Council Indonesia Foundation bekerjasama dengan Indonesia Mengglobal. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari para narasumber dalam mempersiapkan dan menjalani tes IELTS. Cerita dari 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda tentu akan mewakili ya bagaimana persiapan atau proses menjalani tes IELTS itu sangat penting untuk mendapatkan beasiswa atau untuk apply ke sekolahnya. Tapi ini nggak Mas, sempat merasakan kayak Londonnya jalan-jalannya gitu, sempat nggak sih? Oh iya dong. London tuh kan gede banget ya. Semua ada di situ. Pusat pemerintahan iya, pusat budaya iya, pusat media iya, pusat hiburan iya gitu. Jadi ya jalan-jalan. Itulah dari banyak banget tempat di sana. Di sini tuh kalau ketemu sesama mahasiswa internasional tuh senang banget sih di kelas gitu. Kayak ritmenya tuh jadi lebih pelan gitu loh. Terus kita lebih pede karena mungkin kayak ada sense sama-sama dari luar negara gitu. Salah satu hal yang paling aku pelajari adalah tentang social justice gitu ya. Social justice bagi unheard voices ataupun suara-suara yang mungkin agak kurang terdengar begitu. Salah satunya adalah memang aku adalah qualitative methodologist begitu, dan fokusnya adalah menggunakan narrative inquiry. Narrative inquiry ini kan mendengarkan cerita gitu kan, listen to other stories, small stories dan sebagainya. Nah mungkin kontribusiku adalah mendengarkan suara-suara yang mungkin bisa saja tidak tertangkap oleh penelitian besar begitu, tapi memang fokus terhadap penelitian-penelitian kecil. Kalau misalnya teman-teman mau tes bahasa Inggris, mau nguatin nulis, itu ya banyak baca juga sih, dan juga latihan nulis gitu. Dan tetap minta feedback orang-orang yang memang mumpuni gitu. Jadi nggak cuma latihan doang, praktis, tapi ya dievaluasikan gitu sama orang-orang yang bisa gitu. Overall tipsku jadilah strategis aja sih. Kalau misalkan kalian uangnya mungkin terbatas gitu ya, nggak bisa tiap 3 bulan ambil IELTS kalau gagal gitu kan. Misalkan kalian harus nabung dulu ya, pastikan belajar banget gitu sebelum kalian tes gitu. At least kayak sebulan sebelumnya kayak dikerasin gitu ya. Kalian tahu kemampuan kalian masing-masing lah ya, seberapa butuh belajarnya gitu. Tapi intinya dipersiapkan aja sih gitu. Jadi nggak nyesel, coba aku belajar lebih awal gitu, mungkin aku bisa dapat tesnya segini, terus aku bisa apply univ ini misalnya gitu. IELTS ini didesain itu untuk menguji kemampuan bahasa Inggris untuk teman-teman yang ingin sekolah atau migrasi atau bekerja di institusi. Ini saya bicara institusi adalah bisa organisasi, universitas, dan bahkan termasuk negara seperti UK, Australia, Kanada, New Zealand, bahkan USA yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar atau bahasa utama. Dan kebanyakan memang seperti yang saya bilang, tes bahasa Inggris itu lebih ke bukan kayak kriteria penilaian grading yang dia ada quality-nya gitu, tapi itu lebih ke checklist sih biasanya. Kayak kalau misalkan bahasa Inggrisnya udah mampu memenuhi standarnya, bisa centang gitu. Tapi bukan kayak jadi patokan grading dari aplikasi kita gitu, kampusnya. Metode paling efektif untuk belajar bahasa Inggris adalah konsistensi menurut saya. Jadi saya tadi sepakat banget sama Kang Yogi, bikin semuanya tuh yang banyak banget bahan belajarnya itu dipecah jadi kecil-kecil, dan kecil-kecilnya itu disebar. Jadi setiap hari tuh ada pagi, ada siang, ada malam gitu. Dikit-dikit aja, tapi konsisten ngerjainnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian untuk tes IELTS sebaik mungkin, sehingga dalam satu kali tes sudah bisa mendapatkan skor yang dibutuhkan.